Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah di keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur kepadanya karena kasih dan pertolongannya. Kita masih dimampukan untuk membangun ibadah di keluarga kita masing-masing. Setelah seharian kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, tiba saatnya pada saat ini kita akan membangun peribadatan. Oleh karena itu mari kita awali ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita juga mengakui segala kesalahan kita, bahkan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan untuk mewujudkan pengakuan akan segala dosa dan kesalahan kita, mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan 2. Kita ungkapkan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan 2, Dihapuskan Dosaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hanya oleh darah Yesus
saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini, kita juga akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini, kami juga bersyukur kepadamu karena penyertaan Tuhan, kami masih dapat bersama membangun ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Seharian kami sudah bekerja dan juga melakukan aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Namun kami juga mengakui ya Tuhan akan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Seperti nyanyian yang sudah terungkap sebagai bentuk penyesalan dosa kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan dan menyucikan setiap kami, agar kami senantiasa dilayakkan oleh Tuhan. Bapa dalam surga, dalam ibadah keluarga yang kami bangun hari ini, perkenankan kami juga untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti, agar sabda Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh menjadi bekal kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan berkati, biarlah apa yang terungkap hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Yunus, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita buka bersama Alkitab kita dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sabda Tuhan demikian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus.
mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sambut pembacaan sabda Tuhan dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Mari kita nyanyikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar untuk hari ini? Kita boleh bertemu kembali dalam suasana ibadah di keluarga kita masing-masing. Biarlah kita semua senantiasa kuat dan bersemangat untuk menapai dan menjalani kehidupan ini. Meski sampai dengan saat ini kita masih harus diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu sebuah media online memberitakan tentang adanya seorang pasien yang sudah dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Kemudian ia diisolasi di sebuah rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Ketika ia dinyatakan positif dan harus diisolasi, apa yang ada di dalam pikirannya? Yang ada dalam pikirannya adalah ia ingin melarikan diri dari rumah sakit itu. Ini terungkap ketika media mewawancarai dia setelah ia dinyatakan sembuh. Ketika ia diisolasi itu, ada niatan untuk melarikan diri karena memang ia merasa tidak nyaman ketika harus menjalani isolasi itu. Tetapi niatan orang tersebut berhenti ketika ia memikirkan dampak atau akibat yang akan dilakukannya ketika ia akan melarikan diri. Tentulah apa yang dilakukan itu akan membahayakan dirinya. Tidak hanya itu, juga membahayakan keluarga serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah saudara-saudara pernyataan dari seorang pasien COVID-19 yang pada saat itu
sedang mengalami isolasi dan kemudian dinyatakan sembuh. Melarikan diri dari sesuatu yang sedang dihadapi memang membawa dampak di dalam kehidupan orang tersebut. Melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab yang ia hadapi tentulah juga membawa dampak yang negatif di dalam kehidupan orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari bersama kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yunus pada saat itu. Kita mungkin sudah mengenal betul cerita tentang Nabi Yunus, seorang Nabi Tuhan yang diutus Tuhan ke Niniwe. Tetapi ia melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab itu. Ia melarikan diri ke Tarsis. Apa yang terjadi ketika ia melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab yang harus ia lakukan? Yang terjadi adalah bencana. Itu dirasakan tidak hanya dirinya sendiri sebagai pribadi, tetapi juga orang-orang yang ada sekitarnya. Ketika ia menaiki kapal, ia dihantam ombak yang besar. Nyawanya terancam, seluruh orang-orang yang ada di kapal juga merasakan ancaman yang begitu luar biasa. Sangat berbahaya, bahaya besar dihadapi oleh Yunus saat itu dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yunus ini menjadi suatu yang berharga ketika kita harus diperhadapkan pada sesuatu yang sulit. Meskipun pada akhirnya Yunus seperti dalam bacaan kita tadi, dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, akhirnya Yunus berdoa kepada Tuhan ketika ia berada di perut ikan. Ia berdoa kepada Tuhan seperti yang tertulis di ayat yang kedua misalnya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentulah apa yang dilakukan oleh Yunus ini sebagai wujud satu kepasrahan diri. Nampaknya ada penyesalan dalam dirinya ketika ia harus melarikan diri. Ada konsekuensi yang tidak enak yang harus ia tanggung ketika ia melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita harus diperhadapkan pada sesuatu yang sulit, ketika kita harus diperhadapkan pada sesuatu yang sukar, mari kita belajar untuk menerima kenyataan itu. Mari kita belajar untuk menerima bahwa apa yang sedang kita hadapi itu juga tidak lepas dari rancangan-rancangan dan juga ujian-ujian yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita mengambil langkah seperti Yunus melarikan diri, dampaknya tentu tidak baik. Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Namun ketika kita mau setia, mau manut terhadap apa yang diperintahkan Tuhan, terhadap apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan pertolongan bagi kita. Yunus menghayati itu semua ketika ia berada di perut ikan. Maka
ia pun, Tuhan pun menjawab dia. Ini berarti ada sesuatu jawaban. Ada hal yang indah yang boleh kita dapatkan dari Tuhan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita hadapi kenyataan ini dengan hati yang ikhlas. Karena tentunya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarlah ini juga boleh menyemangati kita di dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkannya, mari bersama kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Setia padamu, ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini. Demikian juga firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Tuhan mengingatkan kami melalui pengalaman Yunus. Biarlah kami juga boleh senantiasa setia kepada Tuhan, tidak melarikan diri dari kenyataan, meskipun itu pahit kami rasakan.
Bapa dalam surga, secara manusiawi kami seringkali menghadapi situasi sulit dan kami menyimpulkan, kami memahami bahwa itu menjadikan kehidupan kami tidak nyaman. Dan kami seringkali ingin melarikan diri dari kenyataan itu. Bapa dalam surga, tetapi apa yang kami pikirkan berbeda dengan pikiran Tuhan. Apa yang kami rancang berbeda dengan rancangan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yunus, justru ketika ia melarikan diri, ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan membahayakan. Oleh karena itu, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, seperti nyanyian yang sudah kami ungkapkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga milik Tuhan yang ada di Jemaat Rejo Agung ini dimanapun mereka berada, di mana kami semua sedang berjuang menjalani kehidupan ini di tengah pandemi COVID-19. Mampukan setiap keluarga untuk bertahan, terkhusus di dalam kami mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari, dalam pekerjaan yang harus kami lakukan di tengah bahaya besar itu. Tuhan senantiasa melindungi kami semua, menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya yang ada. Sehingga semua keluarga dimanapun mereka berada ya Tuhan, senantiasa dikuatkan, dimampukan, senantiasa dalam kondisi sehat. Kami juga berdoa untuk pelayanan di jemaat Tuhan di Rejo Agung yang masih harus kami lakukan. Meskipun kami harus berpikir keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun kami percaya ya Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong dan memberkati persekutuan kami di tempat ini dan juga persekutuan kami di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami menyerahkan semua pelayan yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan khusus, pelayanan-pelayanan istimewa, pelayanan-pelayanan yang kreatif. Berkati dan sertai mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dimampukan untuk melakukan pelayanan ini dengan sepenuh hati. Kondisi darurat masih belum selesai ya Tuhan. Oleh karena itu berikan kami kekuatan, kesabaran dan tetap semangat di dalam menjalani tugas pelayanan ini. Ungkapan syukur kami hari ini kami wujudkan melalui persembahan. Kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan lanjutkan kegiatan kami yang lain. Tuhan menolong dan menyertai. Kehidupan kami hari ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama kita memuji nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru
kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dan arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita yang kita lakukan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masing-masing. Amin.